Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Babul Yatama dari kelas BKI 5A. Baiklah, untuk pengambilan nilai UTS mata kuliah patologi sosial yang diampu oleh Ibu Amalia Irfani SOSI MSI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KKN atau kerap disapa dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau kita bicara tentang korupsi, kolusi, nepotisme, sebenarnya itu bukan hal yang tabu untuk kita bahas, tapi udah menjadi hal yang biasa dibahas khususnya di masyarakat Indonesia. Nah, apa itu korupsi? Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 adalah setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, bisa juga korupsi itu didefinisikan suatu penyelewengan atau penyalahgunaan, menggelapkan uang negara atau uang yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, sedangkan kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, nah berdasarkan pasal-pasal yang ada bahwa korupsi itu dirumuskan dalam 30 bentuk atau 30 jenis definisi dari tindak pidana korupsi. Nah, kemudian apa itu kolusi? Kolusi itu adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Nah, atau kalau bahasa simpelnya itu adalah kolusi itu kerjasama rahasia atau ilegal yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. Nah, itu yang disebut dengan kolusi. Kalau nepotisme itu adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, nepotisme ini kita itu lebih mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri didasari atas rasa kesukaan atau kecenderungan bukan karena kemampuan untuk memegang suatu jabatan. Nah, kita lebih mementingkan kepentingan keluarga kita sendiri daripada kepentingan bangsa, masyarakat atau kepentingan negara ini. Nah, itu disebut dengan nepotisme. Lanjut, sejarah dan perkembangannya. Nah, budaya KKN ini sebenarnya udah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia ini. Namun hal itu masih dalam hal taraf praktek baik dari zaman penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi atau sampai pada saat ini. Nah, jadi hari ini kita bagi bagaimana KKN itu berkembang jadi dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa kemerdekaan hingga saat ini. Nah, sebut saja berawal dari perebutan kekuasaan dan kekayaan kerajaan yang ada di Indonesia saat itu. Misal, ada kerajaan Singosari, Demak, Banten, Majapahit, dan lain sebagainya. Mereka semuanya itu pada dasarnya kenapa bisa hancur? Salah satu faktor internalnya adalah karena perebutan kekuasaan bangku ayahnya. Nah, karena apa? Hancurnya kerajaan itu sebagian besar diakibatkan karena perilaku korup para bangsawan. Nah, termasuklah perlawanan terhadap penjajahan mewarnai sejarah KKN di Indonesia. Nah, dalam buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles, dia menceritakan bahwa pada saat itu para penguasa itu adalah penguasa yang sebenarnya ingin dihormati. Dia punya sikap yang pengen dihormati, pengen disanjung. Nah, pengen dibanggakan. Nah, sehingga pada saat itu para bangsawan pun mendomisili perekonomian rakyat. Dan rakyat dibiarkan melarat, miskin. Nah, tertindas dan harus tunduk terhadap para penguasa. Nah, budaya seperti inilah yang memberikan peluang bagi para bangsawan untuk berkorupsi, untuk kolusi atau nepotisme. Nah, sampailah pada titik
budaya ini digunakan oleh orang-orang Belanda saat menjajah kita. Bukankah sejarah mengatakan bahwa Belanda dulu akan memberikan kesejahteraan untuk rakyat, tapi ternyata kita dibohongi, ya kan? Masyarakat atau pribumi disuruh kerja, dan hasilnya dibeli dengan harga yang murah. Nah, kemudian lanjut pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini terbentuklah Badan Pemberantasan Korupsi. Nah, atau disebut dengan Panitia Retologi Aparatur Negara, yang disingkat dengan PARAN, yang saat itu dipimpin oleh Ahmad Nasution, di mana para pejabat diminta untuk mengisi formulir kekayaan para pejabat. Namun banyak juga pejabat yang menolak kalau formulir itu diserahkan saja kepada presiden, bukan kepada PARAN. Nah, kemudian tahun 1963 digalakkan kembali oleh Nasution untuk melakukan operasi Budi, yang tugasnya untuk meneruskan kasus korupsi ke meja pengadilan. Namun masih saja mendapat perlawanan sehingga dibubarkan. Kemudian digantilah dengan Kotrar, Komando Tertinggi Retoling Aparat Polisi, yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Nah, pada masa ini korupsi masih mengalami masa stagnisasi. Lanjut kepada Orde Baru. Ketika zaman Orde Baru dibentuk juga tim pemberantasan korupsi yang disingkat dengan TKP, yang diketahui oleh Jaksa Agung karena tidak serius dalam memberantas korupsi, ya kan, dan diprotes oleh mahasiswa dan pelajar, sehingga dibentuklah Komite 4. Nah, cuman saat itu masyarakat banyak menduga bahwa perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan, nah, di situ adalah tempat sarang-sarang korupsi. Akhirnya adu unjuk rasa oleh para mahasiswa. Nah, kemudian dibentuk lagi lah lembaga korupsi yang disebut dengan OPSIT, Operasi Tertib, yang tugasnya tak lain tak bukan untuk memberantas korupsi. Nah, namun ternyata seiring jalan OPSIT ini tidak berjalan dengan baik, sehingga hilang tanpa kabar dan tanpa bekas sama sekali. Lanjut pada era reformasi. Nah, pada era reformasi di mana elemen penyelenggara hampir sudah terjangkit dengan korupsi. Beberapa para pejabat sudah terjangkit dengan korupsi. Kemudian Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang terbebas dari KKN, sehingga dibentuklah KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman. Sehingga pada masa sekarang ternyata lembaga-lembaga korupsi itu masih dianggap oleh masyarakat belum bekerja secara maksimal. Masyarakat menganggap pemerintah malah melindungi para pengusaha besar yang sebenarnya mereka adalah ikut andil dalam membuat bangkrutnya negara kita ini, perekonomian khususnya. Akhirnya tahun 2003 dibentuklah KPK yang sampai saat ini masih berdiri, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang fungsinya untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Nah, komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002. Nah, cuman pada masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Nah, konglomerat yang bermasalah bisa mengecoh aparat penegak hukum. Kemudian pada 16 Desember 2013 dilantiklah Taufikur Rahman sebagai Ketua KPK. Nah, jadi sehingga sejarah KKN ini berkembang sampai pada masa hari ini. Sebenarnya lembaga itu ada dari zaman setelah kemerdekaan, sejak Orde Lama. Nah, cuman jadi masalah adalah bagaimana hari ini lembaga itu sepertinya belum dipandang masyarakat untuk bekerja secara maksimal, sehingga tak heran masih banyak pejabat-pejabat yang melakukan KKN. Apa faktor-faktor penyebabnya? Di antaranya adalah tidak menerapkan ajaran agama, kurang memiliki keteladanan pemimpin, lemahnya penegak-penegak hukum, moral yang kurang kuat, ya kan, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, dan malas atau tak mau bekerja. Nah, sedangkan menurut teori triangle fraud, ada 3 penyebab mengapa orang itu korupsi. Karena yang pertama, karena adanya tekanan, ada kesempatan, dan karena rasionalisasi. Nah, sedangkan teori CDMA Robert Kierkegaard, korupsi itu terjadi karena faktor kekuasaan. Ada faktor monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Akhirnya
akhirnya banyak akibat dampak yang terjadi atas akibat KKN ini. Nah, seperti aspek ekonomi, ada penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik. Adapun di tingkat sosial, ya kan, tingginya tingkat pengangguran, terhambatnya dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, terhadap aspek politik dan demokrasi, hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, ya kan, munculnya pemimpin yang korupsi, hancurnya kedaulatan rakyat. Adapun dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum. Nah, banyak masyarakat yang hari tidak percaya, publik tidak percaya dengan lembaga hukum. Lambatnya proses hukum. Nah, hukum saat ini ada yang mengatakan bisa dibeli. Nah, atau sulit untuk mendapatkan bukti yang ada. Adapun dampak korupsi terhadap aspek pertahanan dan keamanan, ya adanya lemahnya alutsista dan SDM, ya kan? Terus yang terakhir menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. Lanjut, bagaimana solusi KKN ini bisa terkurangi atau hilang dari Indonesia? Amin. Yang pertama adalah memperkuat keimanan dan budaya malu. Yang kedua, sistem penggajian yang layak. Yang ketiga, pembuatan sistem birokrasi dan hukum yang anti korupsi dan anti kolusi dan nepotisme. Keempat, perhitungan kekayaan pejabat dan pembuktian yang nyata. Nah, yang kelima, hukuman yang berat terhadap pelaku KKN. Yang keenam, penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu kepada siapapun. Yang terakhir, kesadaran kolektif dan kontrol publik. Jadi KKN ini sebenarnya adalah satu masalah yang hari ini ada di Indonesia dan harusnya menjadi PR bagi kita semua untuk memberantas ini. Maka yang pertama solusinya adalah kuatkan keimanan kita dan rasa moralitas dalam diri kita. Kalau kita punya keimanan yang kuat, moralitas yang baik, tentu kita walaupun punya kesempatan, pasti kita tak akan melakukan kejahatan KKN ini. Korupsi tetap korupsi, koruptor tetap koruptor. Koruptor tuh terlalu cantik bahasanya, harusnya diganti dengan maling negara. Oke, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.